Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar kembali dalam mata kuliah Bahasa Indonesia dengan materi karya tulis ilmiah. Nah, pada mata kuliah ini, khusus seperti yang saya sampaikan waktu awal pertemuan, tujuan mata kuliah ini memang arahnya adalah melatih Anda untuk menulis karya ilmiah. Maka pada materi hari ini kita akan belajar terkait konsep karya tulis ilmiah itu dan ruang lingkup karya ilmiah. Nah, sebelum masuk materi, kita coba merefleksi diri dulu. Ada 3 pertanyaan yang saya sampaikan. Dalam penulisan karya ilmiah itu kita bisa tanyakan siapa peduli. Kenapa harus peduli? Karena terkait di sini pertanyaan peduli, orang yang mengkaji karya ilmiah biasanya orang yang peka terhadap situasi yang terjadi. Orang yang ingin menganalisis sesuatu untuk kepentingan banyak orang. Jadi kepedulian. Jadi siapa yang peduli? Penting sekali. Setelah peduli, lalu siapa yang berani? Karena orang yang peduli saja tidak berani melakukan sesuatu yang nggak jadi juga sebuah karyanya, sebuah apa yang dia ciptakan, jadi butuh keberanian. Nah, peduli, berani, dan butuh juga siapa yang memulai. Jadi harus mau memulai sesuatu untuk menghasilkan sebuah karya. Seperti itu ya. Nah, karangan ilmiah lazim dipahami sebagai tulisan yang memiliki corak atau genre keilmuan. Maka karya ilmiah ini sangat dekat kaitannya dengan sebuah konsep keilmuan bidang studi. Jadi misalnya Anda yang berada pada ilmu pendidikan, maka biasanya penelitian Anda fokuskan ke pendidikan. Anda yang berada pada ilmu khususnya dalam bidang teknologi, maka penelitian Anda juga kaitannya dengan teknologi. Begitupun Anda yang di psikologi misalnya, kajian Anda akan terkait dengan penelitian psikologi. Jadi, dikatakan yang ilmiah itu sebenarnya karena di dalam teks itu ada dimensi-dimensi keilmuan yang menjadi kandungan pokoknya dalam tulisan itu. Gitu. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat dari konsep tadi, sebenarnya dimensi-dimensi keilmiahan yang menjadi ciri khas karya sastra itu apa saja? Ada 5. Ini tolong dipahami baik-baik ya, 5 dimensi. Yang pertama, fakta dan data sebagai dasar. Ini menjadi ciri khas karena karya ilmiah disusun bukan berdasarkan unsur subjektif, bukan karena ketidaksukaan akan sesuatu, tapi karena fakta atau data yang menjadi dasarnya. Lalu dimensi keilmiahan lain adalah fakta dan data itu melewati proses pemikiran, analisis, dan ada konklusi logis. Kenapa konklusi logis? Karena kesimpulan yang dibuat itu bukan dari subjektif tadi, tapi berdasarkan temuan-temuan yang sudah melewati sebuah proses yang ilmiah tadi. Nah, karena dia ilmiah, tentu dia objektif dan tidak berpihak. Hasil yang ditemukan ya sesuai dengan data yang ada, bukan karena keberpihakan seperti itu. Lalu harus akurat dan sistematis, maka biasanya penelitian yang menggunakan data-data kuanti bisa ada rumus-rumus yang jelas, kemudian sistematis bisa ada urutan-urutan yang harus dipenuhi. Dan terakhir dimensi ini adalah tidak emosional. Karya ilmiah itu kenapa disebut tidak emosional? Karena tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa yang subjektif. Disusunnya harus menggunakan bahasa yang ilmiah, tersusun sistematis seperti itu. Jadi bahasanya pun tidak menggunakan kata-kata yang menunjukkan wah itu artinya unsur yang emosional, tidak dimunculkan ya. Manfaat atau tujuan penulisan karya ilmiah secara umum itu pertama memberikan informasi, tentunya mendiskusikan berbagai ide, berbagai dalam pendidikan biasa memenuhi tugas. Anda dalam mata kuliah tertentu biasa disuruh buat makalah gitu ya. Itu juga bagian dari manfaat KTI ini, lalu menyebarkan berbagai hasil penelitian, dan terakhir biasanya manfaat ini atau tujuan secara umum itu ajang kompetisi, karena tingkat mahasiswa banyak sekali ya ajang-ajang kompetensi yang meminta Anda mengikuti lomba-lomba KTI. Kita lanjutkan, terkait dengan ilmiah perlu menimbulkan sikap ilmiah. Apa itu? Sikap yang diperlihatkan oleh para ilmuwan saat mereka melakukan kegiatan sebagai seorang ilmuwan. Nah, Anda sebagai calon ilmuwan dalam bidang-bidang Anda masing-masing, maka sikap keilmuan ini juga harus Anda miliki, yaitu sifat yang ilmiah. Apa saja di antaranya? Biasanya orang yang sikap ingin tahu, bukan kepo ya. Bukan kepoin status mantan dan sebagainya, tapi ingin tahu di sini adalah mau belajar. Kritis, yang diperoleh informasi tidak diterima mentah-mentah, tapi dipelajari lebih dahulu. Sikap objektif, ingin menemukan, menghargai karya orang lain, tekun dan terbuka. Inilah sikap ilmiah yang perlu kita miliki dalam diri kita. Nah, prinsipnya begini, dalam penulisan karya ilmiah itu ada ide ya.
dalam karangan atau karyangan itu sebenarnya terbagi dalam dua hal, menulis atau mengarang. Nah, yang akan kita arahnya yang atas ini, yang kita pelajari. Ini cenderung kepada teks sastra, ya. Menulis atau faktawi di sini, maka teks yang dihasilkan itu non sastra, sifatnya ilmiah. Biasanya kalau yang non sastra itu bisa ilmiah, bisa populer ya. Nah, kalau populer nih bisa kita dengar seperti berita, laporan, opini, esai, feature ya. Ini juga ada pada prosa yang jenisnya non-fiksi sama dengan yang populer pada karya non-sastra. Dalam ilmiah, yang kita fokuskan ke sini, yang non-sastra yang ilmiah ya, nanti tingkatnya ke pendidikan dan penelitian. Nah, kalau dalam pendidikan, misalnya dalam sini membuat skripsi, tesis, disertasi, didaktik ini untuk pada buku, diktat kuliah, referensi bentuk kamus, model penelitian ini artikel, jurnal ilmiah, makalah, seminar, naskah hasil penelitian. Nah, mungkin kita masuk ke sini penelitian, tapi bukan penelitian yang luas, tapi penelitian kita mungkin masih terbatas, penelitian lebih kepada studi pustaka, begitu ya. Nah, dari konsep tadi, sebenarnya fungsi menyusun karya ilmiah itu adalah menghidupkan daya cipta seseorang. Jadi menyusun karya tulis memerlukan sejumlah potensi, kesungguhan, kemauan keras, giat belajar dan berlatih. Lalu menciptakan iklim budaya menulis, mendorong seseorang untuk lebih aktif, cerdas, dan kreatif. Lalu mempersiapkan karya tulis seseorang harus menguasai sejumlah komponen, karena Anda harus memilih kata, menyusun kalimat, lalu juga belajar menyusun karya tulis dapat dikategorikan sebagai upaya membina kecerdasan bangsa dan lainnya. Kegiatan menyusun karya tulis ini harus dihidupkan karena dapat memberdayakan daya cipta, memupuk kreativitas, dan menghindarkan sikap pasif dan menyerah. Manfaatnya apa lagi? Mengungkapkan diri, pemahaman akan sesuatu, kepuasan pribadi, kebanggaan dan rasa harga diri, peningkatan kesadaran dan penyerapan terhadap lingkungan sekeliling, pelibatan diri dengan penuh semangat, dan pemahaman dan peningkatan kemampuan menggunakan bahasa. Jadi semakin Anda sering menyusun karya tulis ilmiah, ini biasanya akan terbentuk gitu ya. Sebenarnya apa arti penting menyusun karya tulis? Pastinya menemukan sesuatu, melahirkan ide, melatih kemampuan mengorganisasi dan menjernihkan berbagai konsep atau ide, melatih sikap objektif, membantu menyerap dan memproses informasi, dan melatih berpikir aktif, kreatif, dan kritis. Nah, modal dasar. Nah, kemarin kita sudah pelajari modal dasar ini di sebelum UTS ya. Menguasai struktur kalimat, mampu menciptakan perluasan kalimat, mampu memilih kata, menguasai ejaan, menguasai tanda baca, mampu menyusun paragraf, menguasai memahami masalah pada bidang ilmu tertentu yang akan dibahas. Nah, ini modal dasar. Dan harapan saya Anda sudah punya modal ini dulu. Kalau sudah punya modal ini, bagaimana Anda melatihnya? Terus melakukan aktivitas menulis. Nah, ini akan menjadi dasar Anda untuk mampu atau terampil menulis. Apa bekalnya? Selain Anda punya modal, tadi Anda harus punya bekal. Bekalnya adalah banyak membaca, tekun berlatih. Nah, tanpa banyak membaca, seseorang tidak akan memperoleh atau menangkapkan ide-ide gagasan yang berkembang. Jadi tidak akan bisa mewujud karya tulis, maka butuh banyak membaca dan berlatih. Nah, apa langkah-langkahnya? Nah, ini bisa Anda mulai dengan menentukan sikap dulu. Misalnya Anda melihat suatu objek, sikap Anda menolak hal itu atau setuju gitu. Menentukan mata topik, menentukan atau merumuskan topik. Setelah topik ada, menentukan judul, bisa topik jadi judul atau dikembangkan menjadi judul baru. Merumuskan masalah, dari masalah tentu tujuan, kemudian mengumpulkan bahan sumber acuan untuk membahas masalah tersebut, menyusun kerangka, mengembangkan kerangka, menulis naskah, koreksi, dan revisi. Penting ya, tetap setelah menulis harus ada koreksi dan revisi. Baik, saya pikir untuk perkenalan terkait dengan karya tulis ilmiah demikian yang dapat saya sampaikan. Nanti setelah ini kita akan masuk bagaimana belajar menulis ilmiah. Tentunya akan kita praktikkan sebagai keluaran dari mata kuliah Bahasa Indonesia ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.